Hai halo teman, ahlan wa sahlan, bienvenue di channel Alfi Aulia Rahman, polyglot dari Indonesia yang bisa banyak bahasa karena terpaksa. What the heck? So, kamu mau belajar bahasa asing dan kamu lagi nyari-nyari tips gimana sih caranya biar bisa cepet-cepet menguasai bahasa yang kamu mau pelajari. Selamat, kamu beruntung banget karena di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 6 tips yang bisa membantu kamu mengakselerasi pembelajaran bahasa asing kamu. Kamu bakal bisa cepet-cepet menguasai bahasa yang kamu mau dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Nah, kalau misalnya kamu penasaran apa sih 6 tips tersebut, tonton terus video ini dari awal sampai akhir karena kamu nggak mau ketinggalan informasi-informasi yang aku bakal share di video ini. Oke, so let's get started. Oke, tips pertama, perbanyak mendengar target bahasa kamu. Ya, perbanyak mendengar. Ini benar-benar penting banget karena setiap bahasa punya nadanya masing-masing, punya melodinya masing-masing. Ketika kita misalnya asing banget dan nggak ngerti gitu, belum pernah mendengar nada atau melodi bahasa tersebut sebelumnya, otak kita tuh nggak bakal nangkep per huruf, nggak bakal nangkep kata-kata yang kamu dengar, yang kita dengar. Pengalaman aku waktu belajar bahasa Prancis tuh awal-awalnya aku nggak ngerti banget, karena sebelumnya itu nggak pernah sama sekali denger orang ngomong bahasa Prancis. Nadanya itu asing banget. Jadi dalam otakku tuh ketika aku pertama kali belajar bahasa Prancis, aku ngedenger cuman kayak nggak nangkep sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lebih sering mendengar, ngedengerin audio dari textbook atau ngedengerin radio Prancis, radio bahasa Prancis, atau bahkan aku nonton anime yang pakai gunain bahasa Prancis. Itu lama-kelamaan aku bisa nangkep dan ya bisa membedakan kata per kata. Nah, itu benar-benar otak kamu harus dikasih input. Dan coba ketika kamu mendengarkan bahasa yang kamu ingin pelajari, kamu usahain biar bisa gimana caranya nangkep kata per kata. Maka dari itu tips aku adalah perbanyak dengerin bahasa yang kamu mau pelajarin, tapi mulailah dengan audio-audio yang gampang. Nah, biasanya audio-audio yang gampang ini, yang ngomongnya slow, atau yang kamu bisa dapet nih audio kayak gini tuh biasanya di textbook ya. Nah, kamu juga bisa nonton video di YouTube atau cari-cari bahan di internet, cari-cari video yang ada subtitlenya, subtitle bahasa tersebut. Misalnya kamu belajar bahasa Norwegia, cari video yang berbahasa Norwegia dan ada subtitlenya, jadi kamu bisa ngikutin. Habis itu kalau misalnya kamu belajar bahasa Prancis, sama kamu cari subtitle video berbahasa Prancis yang ada subtitle bahasa Prancisnya. Tips kedua adalah belajar pronunsiasi atau pelafalan dan pengucapan kata-kata dari bahasa asing yang ingin kamu pelajari. Nah, ini tuh penting banget ya, soalnya gimana ya, kita kan belajar bahasa buat memahami, buat berkomunikasi. Nah, berkomunikasi apa sih? Bisa dipahami dan bisa memahami. Kalau misalnya kita melafalkan suatu kata secara salah, pronunciasinya off, itu mungkin kita nggak bakal bisa dimengerti walaupun kita udah maksud kita tuh bener. Tapi ketika kita melafalkannya salah atau berbeda, mungkin maknanya bisa berubah, atau ya emang nggak bisa dimengerti sama sekali sama lawan bicara kita. Maka itu penting banget belajar pronunciasi yang baik dan benar. Kita mungkin ya bukan aksen ya, aksen sama pronunciasi itu beda. Mungkin kita punya aksen bawaan. Cuman kalau misalnya kita bisa pronunciasi kata dengan baik dan benar, walaupun ada aksen, ya insya Allah lawan bicara kita bisa ngerti. Dan ini tuh ada ya, kembali lagi ada hubungannya sama tadi banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, kita udah belajar gimana sih cara pronunciasi kata-kata dengan baik dan benar, dan kita bisa ikutin gimana cara belajar pronunciasinya. Coba aja ikutin kamu rekam diri kamu sendiri mengucapin kata-kata yang kamu pelajarin dari listening. Nah, itu gitu caranya. Setelah belajar pronunciasi itu kita biasanya barengan juga ya, barengan dengan belajar membaca bahasa tersebut.
Nah, belajar membaca huruf dari bahasa asing yang ingin kamu belajar itu juga penting loh. Soalnya uh, kamu jadi bisa membaca. Nah, kalau kamu bisa membaca, kamu bisa memperbanyak kosakata kamu dengan membaca. Kamu bisa menulis, dan membaca menulis itu salah satu cara untuk bisa menghafalkan kosakata. Jadi gitu. Jadi tips pertama perbanyak mendengar, tips kedua belajar pronunciasi, tips ketiga belajar membaca. Tips keempat adalah memperbanyak membaca. Jadi kamu kalau misalnya kamu udah belajar baca nih, udah bisa baca, itu udah enak banget karena kamu bisa baca buku. Nah, ketika kamu udah bisa baca buku nih, kamu bisa banyak banget dapet kosakata-kosakata baru. Jadi perbanyak baca, tapi ketika kamu awal-awal nih, coba baca buku yang gampang, buku anak-anak, buku ya yang gampang lah. Nah, kalau kamu misalnya udah bisa baca buku anak-anak, kamu tuh secara nggak sadar kamu bakal belajar grammar. Secara nggak sadar tuh kamu kayak terbiasa gitu, terbiasa untuk melihat gimana penulisan dan penyusunan kata-kata dari bahasa asing yang kamu mau pelajari. Jadi itu, perbanyak baca. Jadi kamu cari buku anak-anak gitu ya, yang gampang lah pokoknya. Tips kelima adalah kamu coba belajar dan memperbanyak kosakata sehari-hari. Nah, ini tuh penting banget. Karena sebenarnya kita nggak perlu belajar 200.000 kata buat bisa mahir dalam satu bahasa. Kalau misalnya kita udah mengetahui kata-kata yang sering digunakan, nah itu udah cukup banget guys untuk sehari-hari. Dan kamu bakalan ya seenggaknya mahir dan bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kamu. Nah, gimana nih caranya buat cari kosakata sehari-hari? Kalau tips aku sendiri ya, kamu coba ngelihat sekeliling kamu. Kamu lihat benda-benda yang ada di sekeliling kamu sekarang, dan kamu cari tahu tuh namanya apa. Kalau misalnya kamu ngelihat di ruangan kamu ada laptop, apa tuh bahasa Perancisnya? Kamu punya HP, apa bahasa Perancisnya? Ada lampu di kamar kamu, apa bahasa Perancisnya? Ada kamu tidur, ada tempat tidur, apa bahasa Perancisnya? Nah, itu coba kamu observasi benda-benda di sekeliling kamu. Dan juga kalau misalnya kamu bayangin situasi-situasi. Misalnya kamu di kelas nih, di kelas kamu anak baru. Nah, kalau anak baru ngapain sih memperkenalkan diri? Gimana caranya menanyakan nama kamu? Gimana caranya mempresentasikan, memperkenalkan diri kamu sendiri? Jadi gitu. Jadi kayak ya kamu bayangin aja situasi-situasi di mana kamu uh, bak- bakal butuhin kata-kata tersebut. Oh my god, ya. Jadi gitu. Perbanyak kosakata sehari-hari. Tips terakhir yang benar-benar paling ampuh adalah coba praktekin bicara setiap hari. Percuma kamu udah ngafalin ratusan ribu kosakata tapi nggak pernah ngafalin, nggak pernah dipraktekin maksudnya. Nah, menurut aku ya, ketika kita udah bisa ngobrol nih, ketika kita udah mulai praktekin, itu kita bakal berasa banget progresnya, bakal berasa banget kalau kita tuh udah bisa bicara lah bahasa tersebut seenggaknya. Nah, kalau misalnya kamu beruntung banget kamu bisa punya temen native speaker dari bahasa asing yang ingin kamu pelajari, coba seenggaknya ya SMS-an atau chat atau ya Skype-an seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari sih bagus ya kalau misalnya kamu punya teman bener-bener baik. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya teman native speaker, kamu bisa banget coba cari teman seperjuangan yang pengen belajar bahasa asing yang sama seperti yang ingin kamu pelajari. Nah, dengan begitu, belajar bahasa asing tuh bakal lebih menyenangkan, guys. Soalnya kamu punya, ya tuh teman seperjuangan, teman praktek, teman belajar. Tapi kalau misalnya kamu emang benar-benar nggak punya nih teman seperjuangan yang emang mau belajar bahasa yang sama, kamu bisa ngelakuin ini. Kamu bisa pertama berdialog sama diri kamu sendiri kayak orang gila. Ya kayak orang gila sih sebenarnya. Soalnya ya ini salah satu yang aku praktekin sih kadang-kadang ya. Jadi berdialog sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu bingung, itu yang paling gampang adalah kamu tulis dialog, bikin cerita dan dalam bentuk dialog drama gitu lah. Dialog percakapan. Jadi
kamu nggak cuma ngelatih skill percakapan kamu juga ngelatih skill menulis kamu. Nah, ini coba praktekin buat dialog dan kamu hafalin. Kamu hafalin dan kamu ya ulang-ulang terus. Sampai kamu suatu saat nanti menemukan teman seperjuangan atau teman native speaker atau mungkin pacar native speaker ya, yang bisa ngebantu kamu untuk ngelatih bahasa asing yang ingin kamu pelajari. Oke guys, itu aja tips dari aku. Semoga 6 tips tersebut bisa bermanfaat buat kamu dan semoga kamu semangat belajar bahasa asingnya dan ya cepat-cepat bisa menguasai. Sebenarnya nggak ada rahasia dalam belajar bahasa asing. Dalam belajar bahasa asing nggak ada yang namanya jalan pintas. Ini nggak bisa dibohongin. Kita benar-benar harus berusaha, harus menuangkan, harus melakukan effort, dan result yang kita dapatkan akan setara dengan effort yang kita lakukan. Oke? Jadi semakin sering kalian melakukan 6 hal yang aku sebutin tadi, semakin cepat juga kalian bisa menguasai bahasa asing yang ingin kalian pelajari. Oke, gitu saja. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan ingin tahu tips-tips lainnya dalam belajar bahasa asing, coba please like dan subscribe untuk bantu pertumbuhan channel ini. Oke, share juga ke teman-teman kalian, teman seperjuangan kalian yang belajar bahasa asing yang sama. Oke, saya Alfi Aulia Rahman undur diri. Bye.